Ada satu fenomena di mana Gen Z ini merasa bahwa harga properti sudah terlalu tinggi. Sehingga mereka merasa bahwa kita tidak akan bisa beli rumah. Sampai kapanpun Sampai tuh ya kapanpun. Pak ya? Karena mereka merasa penghasilan mereka dengan harga rumah yang semakin naik itu tidak sepadan kenaikannya. Sehingga itu jadi satu fenomena di kalangan Gen Z. Sehingga itulah yang membuat hasil survei tadi tercermin ya, bahwa ada sebagian cukup besar gitu ya, mereka merasa bahwa kelihatannya sulit untuk beli rumah gitu. Benarkah Gen Z tidak bisa beli rumah? Pernyataan bahwa Gen Z tidak bisa membeli rumah seringkali muncul karena tantangan ekonomi yang mereka hadapi, seperti harga properti yang terus meningkat, gaji yang relatif rendah, dan beban utang pendidikan. Selain itu, biaya hidup yang tinggi dan persyaratan pinjaman yang ketat semakin memperumit situasi. Kondisi ini membuat banyak Gen Z sulit menabung untuk uang muka rumah, terutama di kota-kota besar dengan harga properti yang melambung tinggi. Namun, bukan berarti Gen Z sepenuhnya tidak bisa memiliki rumah. Dengan memanfaatkan program subsidi pemerintah, tren kerja remote yang memungkinkan tinggal di daerah dengan harga rumah lebih rendah, serta bantuan keluarga, peluang untuk membeli rumah tetap ada. Beberapa Gen Z juga mencari alternatif seperti membeli properti bersama teman atau memilih apartemen kecil. Kemampuan mereka untuk memiliki rumah sangat bergantung pada kebijakan perumahan dan kondisi ekonomi di negara tempat tinggal mereka. Apakah sudah ada yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Sudah ada 5 upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah program bantuan uang muka. Banyak pemerintah menyediakan program subsidi atau pinjaman lunak untuk membantu pembeli rumah pertama kali, termasuk Gen Z. Contohnya, di Indonesia, ada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, yang menawarkan bantuan untuk uang muka rumah dengan suku bunga rendah. Yang kedua adalah KPR bersubsidi. Pemerintah menawarkan kredit pemilikan rumah atau KPR, bersubsidi dengan cicilan ringan dan bunga tetap. Hal ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah membeli rumah tanpa terbebani oleh suku bunga komersial yang fluktuatif. Yang ketiga adalah pembangunan rumah terjangkau. Pemerintah bekerja sama dengan pengembang untuk membangun perumahan yang terjangkau bagi generasi muda, terutama di daerah pinggiran kota atau wilayah dengan harga tanah lebih murah. Yang keempat adalah pengurangan pajak. Beberapa negara memberikan insentif berupa pengurangan pajak properti atau pajak pembelian rumah pertama untuk meringankan beban biaya bagi pembeli muda. Yang terakhir adalah edukasi keuangan. Beberapa program pemerintah juga berfokus pada meningkatkan literasi keuangan Gen Z, membantu mereka memahami proses pembelian rumah dan mengelola keuangan secara efektif. Terus apa tips biar Gen Z bisa beli rumah? Membeli rumah bagi Gen Z memerlukan perencanaan keuangan yang matang dan disiplin. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah membuat anggaran bulanan, menyisihkan pendapatan untuk tabungan khusus rumah, serta menghindari utang konsumtif. Selain itu, meningkatkan pendapatan melalui pekerjaan tambahan atau investasi dapat membantu mempercepat tercapainya target. Gen Z juga dapat memanfaatkan program pemerintah seperti KPR bersubsidi atau bantuan uang muka untuk meringankan beban pembelian rumah. Memilih rumah yang sesuai kebutuhan, seperti rumah kecil atau apartemen sederhana di lokasi terjangkau, bisa menjadi solusi awal. Penting pula untuk meningkatkan literasi keuangan agar memahami proses pengajuan KPR dan bunga cicilan. Mengurangi gaya hidup boros, menggunakan aplikasi pengelola keuangan, dan mencari informasi melalui platform properti juga dapat membantu Gen Z meraih impian memiliki rumah meskipun di tengah tantangan ekonomi.